Pemirsa, tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintah dan perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan. Namun gejolak perekonomian global masih menjadi salah satu faktor yang dikhawatirkan oleh para investor dalam kurun waktu 3 bulan mendatang. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar pertumbuhan tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintah dan perekonomian Indonesia, mari kita simak data berikut ini yang kami himpun dari Kata Data. Nah, dari data tersebut, ini kita bisa lihat terkait dengan optimisme investor. Pemirsa, kita bisa lihat untuk kuartal keempat ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal ketiga. Sementara ini adalah data terkait dengan indeks situasi sekarang. Lalu bagaimana dengan indeks ekspektasi? Kita akan lihat untuk indeks ekspektasi ada penurunan di kuartal keempat dibandingkan dengan kuartal ketiga. Nah, dari data tersebut disimpulkan bahwa investor menilai bahwa kondisi ini membaik di kuartal keempat, namun ada kekhawatiran di kuartal atau selama 3 bulan ke depan. Apa kekhawatiran tersebut kita akan tanyakan langsung kepada panel ahli Kata Data Damhoeri Nasution. Pak Damhoeri boleh bergabung bersama kami? Selamat sore Pak Damhoeri. Selamat sore. Oke Pak Damhoeri, apa nih membaca makna dari data ini? Kita bisa lihat bahwa ekspektasinya di 3 bulan ke depan ada kekhawatiran dari investor. Apa penyebabnya? Baik, sebelumnya saya mungkin perlu sampaikan dulu ya bahwa Kata Data Investor Confidence Index ini sebetulnya adalah indeks yang menggambarkan optimisme pelaku pasar, dalam hal ini investor di pasar modal. Di mana investornya investor institusi, Mbak. Ya. Jadi bukan semua investor sebetulnya. Tapi investor institusi ini sebetulnya mengelola dana cukup besar, itu sekitar 700 triliun. Jadi survei ini dilakukan secara rutin oleh Kata Data Insight Center setiap 3 bulan. Kita monitor seperti apa persepsi investor terhadap kondisi ekonomi dan pasar modal. Ya. Nah, survei kita terakhir ini menunjukkan bahwa Kata Data Investor Confidence Index ini agak turun nih sebetulnya dari 128,6 ke 127,7. Oke, untuk ekspektasinya ya? Ya, ini untuk indeks secara umum, Mbak. Ya. Nah, jadi ini artinya bahwa ada sedikit sebetulnya penurunan optimisme pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi dan pasar modal kita secara umum. Nah, kalau kita masuk lebih detail seperti yang disampaikan tadi, Mbak, indeks situasi sekarang sebetulnya yang merah ini kalau kita lihat ini sedikit membaik sebetulnya. Dari 118 ke 121,3. Artinya apa? Investor kita sebetulnya menilai kondisi ekonomi dan pasar modal saat ini ada perbaikan. Tapi seperti yang disampaikan tadi, kalau dilihat indeks ekspektasinya itu agak turun. Artinya apa? Mereka melihat triwulan ke depan sepertinya ada penurunan meskipun sebetulnya tidak terlalu banyak. Jadi indeks ekspektasi dari 135,1 di kuartal ketiga turun menjadi 132. Apa faktornya pada Nah, kalau kita lihat lebih detail sebetulnya faktornya nampaknya investor kita tuh masih khawatir terhadap ekonomi dunia yang melambat. Kemudian mereka juga sebetulnya masih khawatir terhadap pasar saham kita. Ada kekhawatiran meskipun sebetulnya optimisme tetap ada, tapi optimismenya menurun gitu sebetulnya, Mbak. Nah, jadi dengan demikian mereka juga mengira atau memperkirakan bahwa ya kalau pasar sahamnya ke depan sedikit turun, sudah pastilah kinerja portofolio saham mereka pun mereka nilai sedikit agak turun, tapi masih optimis. Cuma optimismenya menurun, itu yang mungkin perlu kita catat. Kita akan lihat soal saham, tadi Bapak sampaikan ada penurunan optimisme ini untuk kondisi pasar saham. Betul, kalau melihat data ini ada penurunan ya. Di 96,9. Apa maknanya? Nah, jadi kalau kita melihat penilaian dari investor kita terhadap kondisi pasar saham itu turun nih cukup signifikan sebetulnya. Dari 116 ke 96,9. Nah, ini bahkan angkanya di bawah 100 sebetulnya, Mbak. Nah, itu mencerminkan bahwa lebih banyak investor kita yang menilai kondisi pasar saham kita itu kurang baik dibandingkan yang menilai baik. Karena? Nah, ini saya pikir erat kaitannya dengan beberapa isu yang terjadi di pasar saham sekarang. Kita tahu ada beberapa reksadana yang harus dilikuidasi. Nah, itu tentu saja mengharuskan aset manajemen itu sebagian harus jual gitu, Mbak. Jadi ada pressure jual sebetulnya. Nah, di samping tentu saja isu-isu yang mungkin ada kaitannya sama saham gorengan kayak gitu. Tapi saya pikir ini nggak akan berlangsung lama ya. Jadi saya pikir sentimen yang
ya relatif singkat akan selesai saya pikir. Ya. Apakah juga akan beralih kemudian ke obligasi, Pak? Oh iya, betul. Jadi kalau kita juga tanya kepada investor kita, kalau ditanya kira-kira instrumen apa yang paling menarik menurut mereka, mereka jawab obligasi. Kenapa? Karena? Ya saya pikir salah satunya masalah ini. Yang Ini kedua, salah satu faktornya betul. ya? Yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat obligasi kita itu potensi returnnya masih cukup besar. Oke. Nah, nanti saya pikir kalau suku bunga turun kan biasanya ekspektasi return obligasi akan naik. Baik. Jadi nampaknya investor kita tuh memikir udahlah yang pasti-pasti dulu. Yang pasti-pasti dulu. Betul, betul. Baik, kita ke slide selanjutnya, Pak Damhoeri. Ini Ya. kita lihat bahwa optimisme investor 3 bulan mendatang kembali turun, Pak. Betul. Sesuai yang tadi kita sudah bahas, ada kekhawatiran dari investor. Benar. Apa tadi faktornya kita bisa lihat? Ini adalah Pasar faktor saham. utamanya ya, kondisi Betul. pasar saham. Di samping juga kondisi ekonomi global, Mbak. Ya, faktor eksternal seberapa Ya. besar mempengaruhi, Pak? Nampaknya sih kalau kita lihat konsensus memang, jadi ekspektasi dari para pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi global sebetulnya tahun ini ekonomi dunia terutama yang besar-besar tuh masih agak turun. Tapi kalau ekonomi emerging market sebetulnya arahnya sudah membaik sebetulnya. Jadi tapi karena yang besar-besar masih agak turun mungkin nampaknya mereka masih khawatir di samping ya perang dagang saya pikir masih jadi salah satu Masih jadi salah satu faktor resiko ya. Betul yang perlu dicermati. Tapi yang menarik Mbak, indeksnya di atas 100 tuh mencerminkan sebetulnya yang optimis itu masih lebih banyak dibanding yang pesimis. Oke, yang optimis lebih banyak, apakah betul? Kita akan lihat. Ini Ya, datanya ya, betul. yang optimis masih Ya. akan naik adalah 75%, Pak. Betul. Oke. Jadi kalau kita tanya investor kita mengenai arah indeks harga saham, sebagian besar bilang masih naik sebetulnya. Dan ini menarik sebetulnya. Iya. Mereka bilang saham masih naik, tapi kenapa dia bilang obligasi yang paling menarik? Nah ini lagi kembali tadi Mbak. Jadi nampaknya investor kita menilai ya udahlah yang pasti obligasi kan yieldnya nggak kemana-mana. Ya. Ada potensi harga kenaikan harga gitu ya. Sehingga mereka menilai lebih baik taruh di obligasi dulu, nampaknya nanti pasar saham akan ikut kemudian. Sambil menunggu kondisi Betul. pasar saham ya dalam 3 bulan Betul, ini ya. dan biasanya memang begitu Mbak nature-nya. Jadi biasanya recovery itu dimulai dari pasar obligasi dulu, baru pasar saham mengikut kemudian. Oke, kita masih akan bahas pada Damhoeri Nasution, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami Baik. dalam Newsline Business. Usai jeda kami akan masih lanjutkan dialog bersama dengan Damhoeri Nasution. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline Business dan masih bersama dengan panel ahli kata data Pak Damhoeri Nasution. Kita akan bahas lagi Pak, untuk materi selanjutnya adalah investor masih khawatir kondisi ekonomi global dan dikhawatirkan ini ada 3 faktor utama ya. Betul. Dalam 3 bulan ke depan, masalah politik dalam negeri, ekonomi global, kemudian geopolitik. Tapi yang paling dikhawatirkan oleh investor adalah soal ekonomi global Pak. Betul. Seberapa mempengaruhi atau membuat investor ini khawatir Pak soal ekonomi global? Oke, jadi di dalam survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center itu kita mencoba nanya kepada investor. Dari beberapa faktor yang mereka khawatirkan, kira-kira apa yang paling mereka khawatir? Mereka jawab tuh kondisi ekonomi global. Iya, ini angkanya besar sekali Pak, 72,2. Kenapa demikian? Saya pikir mereka masih khawatir ya ekonomi negara-negara besar masih turun sebetulnya pertumbuhannya. Meskipun sebetulnya di Q4 tahun ini ada ekspektasi akan membaik gitu, itu satu. Yang kedua, saya pikir ini nggak terlepas dari sebetulnya isu mengenai perang dagang. Itu masih ada di sana. Jadi faktor yang mengkhawatirkan mereka. Yang menarik juga sebetulnya kalau kita lihat di sini, kondisi geopolitik tuh mulai jadi semakin khawatiran ya. Naik nih dari 96 ke 13,9. Betul. Terutama saya pikirin di Timur Tengah. Dan yang paling menarik satu lagi, setelah kita selesai pemilu, investor tuh menilai politik dalam negeri kita tuh menjadi faktor yang tidak dikhawatirkan lagi. Jadi ini itu, semakin menurun ya kalau betul. kita bisa lihat datanya ini dari 36,5%, kemudian di 19,1%. Artinya masyarakat atau investor menilai ini kondisi politik dalam negeri sudah stabil, begitu semakin Pak? stabil, Semakin betul, stabil ya. ya. Jadi tadinya ketika di pemilu masih cukup khawatir, selesai pemilu masih sedikit khawatir, tapi sekarang kalau kita lihat di Q4 itu tinggal kurang dari 5% gitu ya. 5%, Betul. kurang dari 5%. Jadi artinya sebetulnya investor kita menilai keadaan politik dalam negeri stabil, semakin stabil. Betulkah kondisi dalam negeri stabil? Kita akan lihat data selanjutnya. Ini penilaian investor institusi terhadap kinerja pemerintah meningkat, Pak. Ya. Ini ya, kita bisa lihat terus meningkat angkanya. Ya. Penilaian investor terhadap
kinerja pemerintah, apa saja faktornya, Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat kepercayaan investor kepada pemerintah, ini indeksnya kalau kita lihat dari Q3 ke Q4 itu naik cukup signifikan gitu ya. Nah, ini 161,5 menjadi 169,1 ya. Jadi ya. ini komponennya Mbak, ada 5 sebetulnya. Yang pertama itu adalah penilaian investor terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, kemudian menstabilkan harga, menyediakan infrastruktur, memberi rasa aman, dan menegakkan hukum. Sebetulnya peningkatan yang cukup signifikan dari Q3 ke Q4 itu lebih banyak ditopang oleh semua komponen sebetulnya. Oke, jadi bukan cuma satu ya, semua bukan hanya komponen satu, ya. Nanti bisa kita lihat. Tapi terutama sebetulnya yang naik paling signifikan itu penilaian investor kita terhadap kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum dan rasa keadilan. Oke, menegakkan hukum dan rasa keadilan itu yang menjadi penyumbang paling besar ya kepercayaan investor. Untuk Q4 ya. Untuk Q4, betul. baik. Meskipun yang lain naik cukup signifikan. Oke, selanjutnya kita akan lihat Pak terkait dengan komponen penyusun indeks kepercayaan investor kepada pemerintah meningkat. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat semua komponennya tuh mengalami kenaikannya, tapi yang paling besar itu adalah memberi kepastian hukum dan rasa keadilan. Oke, ini dia datanya pemirsa dari 129,8 menjadi 149 ya. Ini memberikan kepastian hukum dan juga rasa keadilan. Tetapi secara umum komponen penyusun indeks kepercayaan investor kepada pemerintah ini semuanya meningkat ya Pak ya? Semua hampir tapi ada sedikit yang relatif flat sebetulnya ya, yaitu menyediakan dan merawat infrastruktur. Tapi jangan lupa Mbak, indeksnya cukup jauh sekali di atas 100. Itu artinya sebetulnya penilaian investor terhadap kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur sebetulnya bagus banget gitu bagus ya. Banget. Cuman ya turun dikit ya biasalah itu sebetulnya. Malah bisa dikatakan flat tadi ya Pak ya? Betul, relatif flat sebetulnya. Kita akan lihat selanjutnya adalah kondisi politik semakin stabil. Tadi kalau kita meneruskan data yang tadi, kondisinya stabil Pak. Betul. Jadi konsisten sebetulnya dengan yang tadi kalau kita tanya pada investor, faktor apa yang menurut mereka paling mengkhawatirkan? Kondisi ekonomi global gitu ya. Nah, sementara tadi politik dalam negeri mereka nilai itu semakin tidak mengkhawatirkan. Dan kalau kita tanya lebih jauh sebetulnya mereka bilang stabilitas penilaian mereka terhadap stabilitas politik dalam negeri itu semakin meningkat. Jadi sebagian besar 84,4% dari responden kita mengatakan politik dalam negeri semakin stabil sebetulnya saat ini. Di kuartal 4 ya ini semakin meningkat 84,4%. Baik, kita akan lihat lagi investor menilai baik kinerja Indonesia Maju. Nah, ada optimisme soal Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju, apa faktornya Pak? Jadi kalau kita lihat sebetulnya persepsi mereka terhadap kabinet yang baru dibentuk, sebagian dari investor kita menilainya baik gitu ya Mbak. Ini angkanya besar, 60,4% lebih ya. Hanya kecil sekali yang menilai buruk 0,4%. Apa yang bikin atau membuat investor ini sangat optimis begitu sampai penilaiannya baik 60,4%? Ya, jadi ada beberapa Mbak. Yang pertama kalau kita lihat lebih detail, mereka tuh mengatakan komposisinya sesuai ekspektasi pasar. Yang kedua, mereka menilai tim ekonominya juga relatif sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi dengan begitu tidak heran bila sebagian besar dari investor kita menilai ya susunan Kabinet Indonesia Maju ya baik gitu. Oke. Jadi ada optimisme bahkan untuk 5 tahun ke depan, Pak Damhoeri? Saya pikir begitu Mbak. Optimisme tetap ada. Terutama saya pikir ya kalau kita lihat tadi ya saya sampaikan negara maju kan masih agak turun nih pertumbuhannya, emerging market termasuk kita arahnya naik. Harusnya sih investor terutama global itu akan melirik kita. Masalahnya gini Mbak, kalau investor global itu mereka tuh bukan hanya untung nanti investasi di instrumen saham atau obligasi, tapi mereka juga akan untung karena penguatan nilai tukar kita. Jadi kalau investor lokal dapat mungkin untung di instrumennya, kalau investor asing akan dapat untung yang lebih gede sebetulnya. Jadi kita menarik sebetulnya di mata investor. Closing statement Pak untuk tadi Bapak menyampaikan ada kekhawatiran dalam 3 bulan, tapi kalau melihat kondisi secara umum sebenarnya baik-baik aja. Apa closing statementnya Pak? Saya sih melihatnya kalau untuk 3 bulan ke depan mungkin akan relatif stabil ya. Jadi kalau kita lihat investor kita mungkin mereka masih akan memilih obligasi
sementara mungkin saham masih sedikit agak volatile Baik. gitu ya. Meskipun kedepannya saya melihat dua-duanya relatif bagus. Dua-duanya relatif baik, tapi Ya. kita nantikan bersama ya. Siap. Terima kasih panel ahli kata data Damhurin Nasution untuk Sama-sama. waktunya bersama kami di Newsline Business. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah Newsline Business untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wong dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.